Shalom, warga kerajaan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menikmati segmen Family First, dan saya akan membagikan tema tentang membangun mesbah keluarga. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, hari-hari ini kita ada dalam suatu situasi keadaan yang kurang baik menurut ukuran manusia. Oleh karena COVID-19 yang memporak-porandakan hampir seluruh tatanan kehidupan kita di muka bumi ini. Dan saya percaya bahwa walaupun sesuatu yang tidak baik itu sedang kita alami, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kenapa, saudara? Karena mungkin selama ini kita sebagai keluarga, kita kurang memperhatikan keluarga kita. Oleh karena kesibukan, oleh karena tanggung jawab kita masing-masing. Ayah bekerja lebih banyak di luar rumah, ibu di rumah tetapi juga punya kesibukan yang lain. Lalu anak-anak kita, mereka sekolah, mereka juga punya aktivitas di luar rumah. Mungkin ini mengakibatkan komunikasi di antara anggota keluarga menjadi renggang, dan mengakibatkan ada banyak konflik yang terjadi oleh karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu berprinsip, tetapi itu menggerus kasih, menggerus kepercayaan bahkan di antara anggota keluarga kita. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mendirikan mesbah keluarga itu berbicara tentang menghadirkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas rumah tangga kita. Ya, dan saya percaya bahwa membangun mesbah itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada usaha, perlu ada kerjasama di antara semua anggota keluarga untuk melakukannya. Ada beberapa prinsip yang kita bisa terapkan dalam membangun mesbah keluarga. Prinsip yang pertama bahwa membangun mesbah keluarga itu adalah inisiasi atau diinisiasi oleh suami, diinisiasi oleh ayah, oleh bapak. Sebagai contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau saudara baca hampir di semua kitab yang membangun atau memulai untuk membangun mesbah keluarga itu adalah ayah, itu adalah bapak. Kenapa? Karena tanggung jawab menjadi imam itu adalah ayah. Ya, jadi kalau hari-hari ini ada di antara kita bapak atau ayah yang sudah mulai agak kurang memperhatikan hal ini, saya berdoa biarlah ini menjadi kesempatan yang baik untuk saudara mulai kembali memprioritaskan untuk membangun mesbah keluarga. Lalu yang kedua, saudara, prinsip yang kedua bahwa komitmen bersama itu adalah awal untuk berdirinya sebuah mesbah. Perlu adanya kesepakatan, perlu adanya komitmen bersama untuk melakukannya. Dengan kesepakatan, maka seluruh anggota keluarga bisa saling menguatkan. Ya, dalam Matius 18 ayat yang ke-19, lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya apa, saudara? Ada kuasa yang terjadi ketika ada kesepakatan di sana. Prinsip yang ketiga, ada korban yang diberikan. Setiap mesbah perlu korban di atasnya. Waktu Nuh menaruh korban, maka ada berkat yang diterima. Di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Nah, artinya Bapak Saudara, korban di sini berbicara tentang waktu mungkin yang kita harus korbankan. Waktu yang menjadi prioritas. Lalu fokus kita untuk memuji menyembah Tuhan. Hati dan pikiran kita berpusat kepada kehendak Tuhan. Ya, waktu kita melakukan ini, maka ada manfaat pastinya yang kita terima.
Ada beberapa manfaat pada waktu kita membangun mezbah keluarga kita. Manfaat yang pertama yang kita bisa rasakan itu adalah sarana di mana kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu mengubah atmosfer yang ada di dalam rumah tangga kita. Atmosfer ketakutan, atmosfer kekhawatiran itu digantikan oleh Tuhan. Akan muncul atmosfer damai sejahtera, atmosfer sukacita, dan bahkan kasih yang melimpah, kasih yang tercurah, yang dirasakan tidak hanya oleh anggota keluarga yang ada, melainkan juga oleh orang-orang yang berkunjung, orang-orang yang datang ke rumah kita. Lalu yang kedua, manfaat yang kita bisa rasakan adalah ada kesatuan yang mengokohkan hubungan antar keluarga kita. Pada waktu semua sepakat, pada waktu mereka semua sehati, maka ini akan membuat bonding di antara keluarga kita akan semakin kuat. Kita akan bisa menikmati persatuan. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan pada waktu kita sama-sama dalam kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, manfaat berikutnya ini adalah janji Tuhan dinyatakan ketika mezbah keluarga dibangun. Di dalam Mazmur 133 disitu dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, ada janji yang luar biasa. Ketika unity terjadi, kesatuan ada, maka Tuhan yang memerintahkan berkat. Ada berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keyakinan, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan, itu Tuhan curahkan untuk setiap kita. Saya berdoa, biarlah message ini menjadi berkat untuk setiap kita. Mari bangun mezbah keluarga kita, nikmati janji Tuhan, dan jadilah berkat bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati.